Oke, sahabatku sekalian, istilah robot trading populer belakangan ini. Setelah banyak kasus penipuan berkedok robot trading yang mengklaim dapat memberikan keuntungan dengan cepat dan mudah. Yang terbaru, kasus robot trading atau trade gold ATG ya, yang mencuat ke publik. Ada nama Wahyu Kenzo yang ditetapkan jadi tersangka kasus ini. Kasus ini pun dikabarkan menyeret sejumlah artis atau public figure yang diduga terkait kasus tersebut. Kata pengacara Wahyu Kenzo, terdapat 8 artis ya, public figure yang terlibat dalam pencucian uang kejahatan. Semuanya dalam konteks sebagai endorsement. Oke. Dikabarkan kasus penipuan tersebut setidaknya memakan 820 korban dengan jumlah kerugian hingga 150 miliar rupiah. Beberapa public figure terkenal dan pejabat publik memiliki hubungan dengan Wahyu Kenzo baik secara pribadi maupun rekan bisnis yang juga diduga terlibat dalam konteks kejahatan ini. Pengacara korban pun meminta mereka, public figure itu, untuk ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para korban. Sedulur sahabatku sekalian, poin dasar saya begini. Berkembangnya bisnis digital ini memang memberikan peluang bagi milenial untuk menjadi miliarder. Sayangnya tidak sedikit yang memperoleh kekayaan dengan cara instan yang tidak halal seperti judi online, investasi ilegal, money game, kemudian main saham dan sejenisnya. Trading, money game dan sejenisnya itu terkategori penipuan atau kecurangan. Kalau dalam konsep Islam namanya al-ghizi. Yang ini jelas diharamkan dalam Islam. Kenapa? Karena perusahaan money game itu melakukan transaksi yang ribawi. Singkatnya begini. Ketika perusahaan money game itu meminta member melakukan investasi ke perusahaan, sebenarnya perusahaan itu hanya meminjam uang. Qard dalam konsep Islam namanya ini. Meminjam uang dari membernya, bukan benar-benar memutar uang itu dalam bisnis real. Perusahaan itu lalu mengembalikan uang itu disertai tambahan yang disebut bonus atau komisi atau bagi hasil lah namanya. Kemudian nanti diputar lagi ke yang lainnya, diputar lagi ke yang lainnya. Ini disebut dengan money game. Jelas ini adalah riba yang nyata keharamannya dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Belum lagi ramai banget judi online yang niat awalnya buat main doang gitu ya. Tetapi keasikan akhirnya yang nyumplek ke judi online. Begitulah judi. Menangnya bikin ketagihan, kalahnya itu bikin penasaran. Inilah dampak dari sistem ekonomi kapitalistik. Pasalnya, sistem ekonomi kapitalisme ini melegalkan aktivitas riba, spekulasi, investasi modal yang tidak syar'i, serta aktivitas ekonomi lainnya yang merugikan masyarakat. Ini tentu berbeda banget dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam akan menghapus segala bentuk pengembangan bisnis yang tidak syar'i, baik dalam kerjasama maupun investasi, dan lain-lain. Di sisi lain, investasi yang berkembang di Indonesia saat ini kebanyakan bukannya masuk investasi, tapi justru mengarah pada perjudian. Dalam Islam, melarang praktek perjudian dengan menggunakan sarana apapun, termasuk juga apa yang disebut dengan money game tadi.